Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa hayyakumullah bi ikhwati fillahi jami'a wa hayyikum tahiyyati ahli al-jannah tahiyyatuhum fiha assalam. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله أنا بخير كذلك كما ترون. وقبل أن نبدأ نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Ma'asyiral ikhwah, sebelum kita mulai, Ana ingin berikan sedikit motivasi buat antum semua, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, burikat ummati fi bukurihim, burikat ummati fi bukurihim. Hadis sederhana, qasir, jami' mani', pendek, sederhana, tapi mengumpulkan makna yang sangat luas dan memberikan batasan yang sangat jelas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasannya umatnya itu diberikan barakah di pagi hari mereka, Oleh karena itu tidak heran di dalam hadis yang lain disampaikan larangan tentang tidur setelah salat fajar. Tidak lain untuk kebaikan umat Islam itu sendiri, tidak lain untuk kebaikan kita sendiri. Nabi Muhammad SAW itu diutus bukan untuk menyelamatkan dirinya, akan tapi untuk menyelamatkan umat manusia, rahmatan lil alamin, menyelamatkan umat manusia ila yaumil qiyamah. Yang ada di pikiran Nabi SAW adalah umatnya. Bahkan di akhir hidupnya yang diingat siapa? Umat. Ya Allah, kenal sama antum enggak? Ya enggak. Antum neraktir bakso enggak pernah, tapi ingat sama antum. Subhanallah. Di dalam hatinya hanya ada antum. Coba bagaimana sosok seseorang Bani Adam yang sangat mulia seperti itu memberi nasihat. Taib, hukumnya makruh. Taib, anggaplah hukumnya tidak haram sampai ke makruh. Hukumnya makruh. Akan tapi isyarat bahwasanya Nabi SAW ingin kebaikan untuk kita, untuk kita. Oleh karena itu, pagi hari taib, tidak tidur. Kalau kita gunakan untuk berdagang bisa enggak? Boleh-boleh saja enggak? Boleh. Akan tapi antum tidak memilih itu. Antum sekelompok sekitar 10 orang lebih telah memilih untuk meninggalkan kehidupan duniawi, kemudian datang ke majlisil ilm, memilih kehidupan akhirat, padahal antum masih hidup di dunia. Ini mengingatkan ana pada perkataan seorang ulama yang sangat terkenal, namanya Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn Syahid. Syahid ini sebuah tanda petik, maksudnya yang terbunuh secara syahid. Ibn Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dikenal dengan nama Ja'far, yang sangat diagungkan orang Syiah, padahal dia imam ahlu sunnah wal jamaah, dan beliau ketika hidup sangat membenci orang-orang Syiah. Akan tapi beliau diagung-agungkan oleh orang Syiah. Karena apa? Karena silsilah nasabnya. Sedangkan beliau sendiri betul-betul mencela orang-orang yang melakukan ghulu dalam nasabnya Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah Ja'far As-Sadiq, salah satu imam besar yang diagungkan oleh Syiah la'natullahi alaihim. Berkata rahimahullahu ta'ala,
man naqalahu Allah azza wa jalla min dhullil ma'asi ila 'izzi ta'ati aghnahu bila malin wa anasahu bila unsin wa a'azzahu bila ashiratin. Kata Ja'far As-Sadiq, barang siapa yang Allah rubah kondisinya. Jadi yang merubah kondisi kita itu bukan kita sebenarnya. Kita hanya berusaha, berusaha. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ingin mensucikan hati para sahabat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama." Hati-hati. Ketika kalian melepaskan busur panah mengenai kaum musyrikin sampai menang perang, wa ma ramaita idz ramaita, hakikatnya yang melempar busur panah itu bukan kamu. Maksudnya apa? Maksudnya itu semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat seperti ini kalau dipahami oleh orang-orang sufi bahaya. Iya, karena menganggap Allah Subhanahu wa taala bisa masuk ke dalam, kemudian hamba tersebut menjadi ilah, waliyadzubillah. Tidak, maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya untuk mensucikan hati seseorang. Jangan sampai merasa ujub dengan perbuatan kalian. Meninggalkan dunia untuk mengejar akhirat, hebat tidak di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sesungguhnya murni bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Idza arada Allah bi 'abdihi khairan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, idza arada Allah bi 'abdihi khairan ista'malahu. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah pengen kebaikan untuk hambanya, ista'malahu. Apa itu ista'malahu? Allah akan menggunakannya. Menggunakan untuk apa? Menggunakannya untuk berjuang di jalannya. Menggunakan untuk berjuang di jalannya. Salah satu jalan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan talabul ilmi, ilmi. Maka antum harus rasakan, ini semua bukan perkara yang sepele. Ini bukan perkara yang sepele. Ini karena Allah Subhanahu wa taala ingin antum mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu Ja'far As-Sadiq mengingatkan kita, man naqalahu Allahu azza wa jalla min dhullil ma'asi. Barang siapa yang Allah pindahkan kondisinya dari kehinaan perbuatan maksiat, ila izzit ta'ati, ke sebuah kemuliaan karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ganjar dengan 3 hal. Aghnahu bila mal, Allah akan berikan kekayaan tanpa uang, tanpa harta, tapi Allah akan berikan kekayaan. Wa anasahu bila unsin, Allah akan berikan rasa selalu tidak pernah merasa sendiri, padahal dia sendiri. Wa a'azzahu bila ashiratin, Allah akan berikan kemuliaan baginya padahal dia enggak punya pasukan satupun. Seakan-akan dia adalah orang yang paling pemberani di muka bumi ini, padahal dia sendirian. 3 hal ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memindahkan hambanya dari kehinaan perbuatan maksiat kepada kemuliaan perbuatan taat, Allah akan rezekikan kepadanya 3 hal. Sebuah kekayaan yang tidak perlu harta di dalamnya. Sebuah persahabatan yang antum bahkan sendirian tidak punya sahabat. Seandainya antum sendiri tidak akan pernah merasa sendiri. Dan Allah akan memberikan kemuliaan, kebanggaan, kehormatan meskipun antum tidak punya sebuah kerajaan maupun pasukan. Ini tulisan ini dinukil oleh Al-Imam Ibnu Muflih. Al-Imam Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah. Al-Imam Ibnu Muflih merupakan seorang imam besar dalam mazhab Hambali. Beliau adalah murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-Imam Ibnul Qayyim memberikan pujian yang luar biasa terhadap beliau. Al-Imam Ibnul Qayyim juga muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Muflih pun sama. Akan tapi Al-Imam Ibnul Qayyim memuji sahabatnya yang satu ini, memuji teman yang satu ini, memuji alim yang satu ini, yang kira-kira maknanya tidak aku temukan satupun seorang alim yang lebih faqih terhadap mazhab Hambali kecuali Ibn Muflih. Subhanallah, ini yang ngomong Ibnul Qayyim, bukan ana, bukan
teman ana yang mengatakan adalah Ibnu Qayyim rahimahullah, sangat faqih dalam mazhab Hambali. Bahkan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memuji Ibnu Muflih rahimahullah, ma anta bibni Muflih. Kamu itu bukan Ibn Muflih, kamu itu Muflih. Muflih itu orang yang apa? Qad aflahal mu'minun. Naam, hayya 'alal falah, apa artinya? Menang. Ibn Muflih anaknya orang yang menang. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kamu bukan anaknya orang menang, kamu itu pemenang asli. Pujian yang luar biasa. Seorang murid yang sangat alim, seorang murid yang sangat sungguh-sungguh dalam mempelajari mazhab Hanabilah sehingga menjadi seorang faqih yang namanya dia rahimahullah berada di sekitar abad ke-7, 700 Hijriah. Sekarang berapa? 1004. Dua kali ya kan di zaman beliau hidup. Tahun 700, sekarang 1700 tahun namanya masih dinukil oleh para ulama, kitabnya masih dibaca, lisan para ulama masih menyebut-nyebut namanya, mendoakan rahimahullahu ta'ala. Sebuah ilmu akan membawa antum kepada derajat yang tidak akan pernah antum sangka-sangka. Wa innamal anbiya'u lam yuwarrithu dirhaman wala dinaran. Para anbiya itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Walakin warrathul ilma, akan tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Yang mengambil jalan ilmu selama hidup di dunia, dia sudah mengambil sesuatu hal yang luar biasa besar. Tidak heran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama, pujian kepada para alim, karena mereka takut kepada Allah bukan karena hal yang tidak mereka ketahui. Para ulama takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tahu siapa Allah Subhanahu wa taala. Tahu dari ayat-ayat Al-Qur'an, tahu dari nusus-nusus hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Muflih rahimahullah menyampaikan, menukil sebuah syair dari Mahmud Al-Warraq. Mahmud Al-Warraq menyampaikan tentang perkataan Ja'far As-Shadiq, dibuat sebuah syair yang ditulis oleh Mahmud Al-Warraq. Dia adalah seorang penyair di zaman Abbasiyah. Hadza ad-dalil liman arad ghinan yadumu bi ghairi mal wa arada 'izzan lam yutiduh al-'ashairu bil qitali wa mahabatan min ghairi sultan wa jahan fir rijali falya'tasim bidukhulihi fi 'izzi ta'ati dzil jalali wa khurujihi min dhullatil 'asi lahu fi kulli hali. Ini adalah sebuah petunjuk, kata Mahmud Al-Warraq. Ini adalah sebuah petunjuk bagi yang menginginkan, liman arad, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun adalah sebuah petunjuk. Liman arad, bagi yang mau. Ghinan yadumu bi ghairi mal, sebuah kekayaan abadi, tidak perlu harta di dalamnya. Wa arada 'izzan lam yutiduhu al-'ashairu bil qital, dan sebuah kehormatan, keagungan meskipun dia enggak punya pasukan berperang untuknya. Wa mahabatan min ghairi sultanin wajahan fir rijal, dan dia memiliki wibawa padahal dia tidak punya kerajaan dan tidak punya tahta yang menundukkan orang-orang. Falya'tasim bidukhulihi, wahai umat manusia, sungguh-sungguhlah kalian dalam masuk ke dalamnya. Fi izzi ta'atin dzil jalali, masuklah dalam kemuliaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khurujuhi min dhullil 'asi, tidak cukup hanya taat tapi juga keluar dari rendahnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lahu fi kulli hali, dalam kondisi apapun. Selama kita berusaha mengejar ketaatan, meninggalkan kemaksiatan dalam kondisi apapun, selama itulah kita orang kaya. Oleh karena itu, jangan pernah merasa menganggap bahwa kesalihan itu sebuah wasilah untuk mendapatkan kekayaan yang duniawi. Ini dua hal yang sangat bertolak belakang. Kesalihan itu berkaitan dengan maslahat kita di akhirat.
Kalau kita menjadi orang saleh dengan tujuan duniawi, seakan-akan kita menjual akhirat kita untuk mendapatkan dunia. Wal iyadzu billah. Wal iyadzu billah. Jangan berharapkan dari kesalehan antum maslahat duniawiyah. Berharaplah dari kesalehan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala maslahat ukhrawiyah. Apa yang Allah janjikan di akhiratnya nanti. Kalau kita sudah menjadi abnaul akhirah, menjadi anak-anak akhirat, menjadi anak-anak yang merindukan dengan kehidupan surga, belum sampai ke surga, masih di dunia, Allah jadikan orang kaya. Tapi ingat, kaya yang hakiki berada di mana? Dalam hati. Tidak perlu harta. Kaya tapi tidak perlu harta. Disogok berapapun, disuap berapapun, diajak muamalah ribawiyah dalam kondisi apapun, katakan tidak. Saya orang kaya, saya tidak butuh duit. Ya, karena saya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun sendiri bukan menjadi kesempatan untuk berbuat maksiat. Karena orang yang sudah masuk dalam kemuliaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya dia tidak pernah merasa sendirian meskipun dia sendiri. Tidak pernah merasa sendirian kemudian bebas mau ngapain, waliyadzubillah. Orang yang sudah masuk ke dalam kelompok ketaatan, kelompok orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah merasa sendiri meskipun dia sendirian. Wa mahabatan min ghairi sultan, dan dia akan memiliki kewibawaan meskipun dia enggak punya kerajaan. Meskipun dia tidak punya mahkota yang menundukkan manusia. Falyatasim bidukhulihi, maka sungguh-sungguh berpeganglah sungguh-sungguh untuk masuk ke dalam kemuliaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khurujihi min dhullatil 'asi, dan sungguh-sungguh juga keluar dari rendahnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, lahu fi kulli hali, dan lakukan itu dalam kondisi apapun. Subhanallah, nasihat sederhana ditulis oleh seorang alim, ditulis oleh penyair yang menggambarkan tulisan dari seorang alim Ja'far As-Shadiq. Jangan salah, Ja'far As-Shadiq adalah imam Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai menipu antum semua perbuatan orang Syiah yang memuliakan mereka dianggap imam orang Syiah, waliyadzubillah. Itu semua hanyalah tipu-tipu daya mereka. Sesungguhnya Al-Imam Ja'far As-Shadiq adalah imam Ahlussunnah wal Jamaah, mengajak kepada akidah tauhid, mengajak kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan beliau terkenal dalam menentang Syiah selama hidupnya. Taib.